Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari Prodi Teknik Sipil akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai integrasi antara program studi teknik sipil dengan nilai-nilai Islam. Perkenalkan, nama saya Indra Wisnuaji dengan NIM 225111001. Saya Felicia Nazwa Fevri, NIM 225111122. Saya Nisa Maherunisa, NIM 225111041. Materi pertama akan disampaikan oleh Felicia Arazwa Fevri, kemudian dilanjutkan oleh Nisria Kairunisa, dan terakhir akan dilanjutkan oleh saya sendiri yaitu Indra Wisnuaji. Islam secara bahasa berasal dari kata Arab salima yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Kata ini berkembang menjadi aslama yang berarti berserah diri, tunduk, patuh, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, Islam adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Inti ajaran Islam adalah kepasrahan total kepada Allah, mengutamakan kedamaian dan keselamatan bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, teknik sipil merupakan salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari perancangan, pembangunan, renovasi, dan pemeliharaan bangunan, serta infrastruktur. Tidak hanya untuk gedung dan fasilitas umum, tetapi juga lingkungan hidup untuk kemaslahatan manusia. Ilmu ini menggabungkan pengetahuan matematika, fisika, kimia, biologi, geologi, lingkungan, dan komputer. Teknik sipil berkembang sesuai kebutuhan manusia dan berperan penting dalam mengubah lingkungan, seperti mengubah hutan menjadi kota besar. Lalu kaitan antara Islam dan teknik sipil yaitu eh, mereka memiliki hubungan yang erat, baik secara historis maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pada masa kejayaan Islam, insinyur Muslim telah memberikan kontribusi besar dalam bidang teknik sipil, seperti pembangunan bendungan, jembatan, sistem irigasi, penerangan jalan, dan pengelolaan sampah. Banyak inovasi teknik sipil modern berakar dari karya para insinyur Muslim di era kekhalifahan. Nilai-nilai Islam dalam teknik sipil. Internalisasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan dan praktik teknik sipil sangat penting, seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan menjaga kemaslahatan umum. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral dalam merancang dan membangun infrastruktur agar bermanfaat, aman, dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan. Tujuan dari teknik sipil ini, Islam itu mengajarkan umatnya untuk membawa kemaslahatan dan keselamatan bagi manusia dan lingkungan. Sedangkan teknik sipil dengan segala aplikasinya bertujuan memenuhi kebutuhan manusia akan infrastruktur yang layak, aman, dan berkelanjutan, sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Materi berikutnya yaitu terkait landasan Al-Quran dan hadis tentang teknik sipil. Konsep pembangunan dan konstruksi dalam Al-Quran. Islam secara eksplisit menunjukkan penghargaan terhadap pembangunan infrastruktur dan keteraturan dalam kehidupan manusia. Beberapa ayat yang dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip teknik sipil antara lain, yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 22, yang artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan air itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Kemudian yang kedua itu dari Quran Surat Al-Hajj ayat 46, yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Kemudian dari Quran Surat Sabah ayat 10-11 yang mengisahkan tentang Nabi Daud alaihissalam, yang artinya, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Kami perintahkan, buatlah baju besi yang besar dan ukurlah anyamannya. Dan berbuatlah yang baik, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang keempat yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk membuat kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kerusakan. Kemudian yang kelima itu dari Quran Surat Al-A'raf ayat 74 yang artinya, dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.
Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Kemudian yang terakhir itu Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Kemudian berikutnya hadis terkait pembangunan dan etika profesi. Yang pertama yaitu hadis terkait pembangunan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun suatu bangunan bukan pada tempatnya, maka ia akan terus-menerus mendapat murka Allah hingga ia membongkarnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian hadis terkait etika profesi, hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan. Ia melakukannya dengan itkon atau sungguh-sungguh dan profesional. Kemudian ada hadis tambahan tentang pembangunan masjid, yaitu barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai pandangan Islam terhadap teknik sipil. Yang pertama yaitu ada teknik sipil sebagai fardu kifayah, yaitu dalam perspektif Islam, ilmu teknik sipil dikategorikan sebagai fardu kifayah, yaitu kewajiban kolektif umat Islam. Artinya jika sebagian umat telah menjalankan, maka gugurlah kewajiban atas yang lain. Namun jika tidak ada yang melaksanakan, maka seluruh umat berdosa. Kemudian tanggung jawab sosial dan lingkungan. Itu Islam tidak memisahkan antara pembangunan fisik dan tanggung jawab moral. Teknik sipil tidak hanya sekedar membangun, tetapi juga mengemban amanah untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekologis. Inti dari tanggung jawab itu yang pertama yaitu ada larangan merusak lingkungan, yaitu Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang kerusakan alam sebagaimana disebutkan dalam ayat dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sudah Allah memperbaikinya. Quran surat Al-A'raf ayat 56 dalam konteks sipil ini berarti tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, menghindari pencemaran air, tanah dan udara. Kemudian terakhir itu menjaga ekosistem di sekitar lokasi proyek. Kemudian yang kedua ada prinsip hifz al-biyah dalam maqasid syariah. Konsep hifz al-biyah yaitu atau menjaga lingkungan merupakan kelanjutan dari tujuan syariah dalam menjaga hal pokok. Yang pertama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lingkungan menjadi fondasi pendukung dari kelima unsur tersebut. Maka pembangunan harus menggunakan materi yang ramah lingkungan, memastikan keberlanjutan penggunaan lahan dan energi, serta yang terakhir menyediakan ruang hijau dan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim. Kemudian yang ketiga ada keselamatan publik sebagai prioritas. Kemudian yang penerapannya dalam teknik sipil mencakup standar konstruksi yang kuat dan tahan gempa, sistem drainase yang efektif mencegah banjir, dan yang terakhir prosedur keselamatan kerja yang ketat bagi para pekerja dan pengguna infrastruktur. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada keadilan sosial dalam pembangunan, yaitu Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan dalam praktik teknik sipil. Yang pertama yaitu proyek infrastruktur harus menyasar semua lapisan masyarakat, termasuk yang miskin dan terpinggirkan. Kemudian ada proses pengadaan lahan harus adil dan tidak memaksakan kehendak masyarakat kecil. Dan yang terakhir, proyek pembangunan tidak boleh menimbulkan ketimpangan sosial atau kerusakan komunitas lokal. Lalu kesimpulan dari presentasi kami yaitu integrasi antara program studi teknik sipil dengan nilai-nilai Islam penting untuk membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab secara moral. Dengan menginternalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan umat, pendidikan teknik sipil dapat menghasilkan insinyur yang mengutamakan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat dalam setiap karya dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini juga mencegah praktik-praktik negatif seperti korupsi dan pelanggaran etika, sehingga profesi teknik sipil dapat dijalankan dengan integritas tinggi. Oleh karena itu, integrasi ini menjadi landasan penting dalam menciptakan pembangunan yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga bermartabat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ya, dari kelompok kami ada apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.